Oke, yuk mulai Bleh. Dan open aja. Yo, welcome to Gadok Channel. Kali ini sama gua Stephen di Gadok Channel dan sama temen gua. Els Production di sini. Els Production, yeay. Ini pendatang yang salah nih ya. Ini channel tentang edukasi dogi. Tiba-tiba ke studio ngapain coba? Hah? Gua kali ini gua pengen kasih inspirasi ke teman-teman. Bosen gua, maksudnya gua bingung gitu loh soal anjing, bosen lagi agak bosen. Jadi gua pengen kasih teman-teman apa ya? Apa tuh? Inspirasi orang-orang yang sukses menurut gua. Anjir, sukses terlalu dalam kata-kata lu, gila sukses. Gimana ya? Gua terlahir dari mimpi gua bermain anjing. Gua pelihara anjing, hobi. Nah sekarang udah jadi pekerjaan, menurut gua butuh inspirasi teman-teman yang, dan mungkin teman-teman bisa dapat inspirasi dari teman gue yang satu ini Yang sama bermusik juga ya. ya. Ya, dan ini salah satu orang yang memang bagi gua memperkenalkan musik sama gua. Aduh. Ya, Tahun berapa kita waktu itu ya kenalnya? Lu masih di Blok C tuh. masih di blog C, gua masih BTW kita tuh tetanggaan ya. Jadi bagi Ya. yang teman-teman bingung, maksudnya apa sih kok dekat kayak gitu ya? Dulu kita tetangga. dan for your information, gue satu gereja juga. Iya. Jadi memang gue diperkenalkan musik sama beliau. Beliau. Tua gak sih kalau gue panggil beliau? Ya tua lah, gila lu. Penggur tua. Enggak. Nah, brother gue satu ini itu memang memperkenalkan musik, dan gue tahu sejarahnya dia bermain musik seperti apa. Dan beruntung banget gue dikenalkan musik, walaupun sekarang gue nggak bermain musik, tapi setidaknya gue masih bisa pakai Jadi cemilan lah ya. jadi cemilan dan bisa bantu-bantu orang yang untuk pelayanan kecil. Oh gitu. Iya I kan? see. Iya kan? Walaupun gue tidak bisa, setidaknya gue bisa bermain di rumah aja buat iseng-iseng. Ya kan? Ini salah satu orang nih. Nah, gue mau nanya nih sama lu. Ya gimana tuh? Awal lu bisa suka musik tuh gimana? Itu banyak yang nanya tuh Bleh. Jadi lu kan kenal oma gua. Nah, Lu kan oke. kenal keluarga gua. Ya. Dia kenal hampir seluruh isi keluarga gua. Jadi almarhum oma gua itu adalah salah satu guru pertama lah. Ya. Orang pertama, guru pertama itu yang menginspirasi gue untuk bermain. Nah, jadi dari dia lah pokoknya. Jadi semua itu dorongan, motivasinya, sampai disiplinnya itu semua dari Oma Lydia. Iya. Gua tuh lihat Oma ya. Sekali lagi gua bilang, keluarga dia khususnya Oma salah satu orang yang inspirasi buat gua, karena mohon maaf, dia tidak bisa melihat. Iya, Oma gue Dia tidak kena bisa katarak yang nggak bisa dioperasi soalnya. Tapi dia bisa bermain musik, coy. Iya, udah kayak Beethoven ya. Iya. Iya. Nah, kadang-kadang Buta, jadi Iya, kadang-kadang buta. gue mikir gini, Sir. Sampai omanya dari Eser ini, brother gue ini, itu gue jadiin tugas akhir dulu. Oh iya Nah, betul gua di jadi kampus. tugas Iya akhir. betul ya. Karena gue dulu kuliah jurnalistik, jadi gue harus dapat berita, dan itu cukup bagus nilainya. Ya kan, maksud gue, Ingat gue. gue tidak berbicara soal dia buta, tidak. Tapi gue berbicara apa yang dia lakukan ketika dia punya kekurangan. Tuh betul. Nah ini dia, makanya gue bilang. Itu. Dan itu menurut gue orang yang keren menurut gue. Jadi Itu juga menginspirasi gue banget ya. iya, gila lu, orang yang tidak bisa melihat tapi bisa bermain musik, literally itu susah. Betul Ya, setuju. yang kayak kita aja bisa melihat, disuruh main musik aja bisa buta. Alasannya malas latihan. Malas latihan apa segala semua kan. Iya. Dan for your information, gue juga termasuk orang yang termasuk latihan dan sering diomelin dia kalau lagi latihan di gereja. Ya. Kalau gue udah itu berarti gue udah kesel tuh. Ya. Gitu. Gitu, iya. Jadi inspirasinya pertama dari Oma, Bre. Dari dia, terus dia mengencourage gue untuk masuk pertama kali itu sekolah musik Yamaha. Yamaha dulu, gue masuk Yamaha. Gitu. Nah, tuh gue umur berapa ya gue belajar ya? Dari umur 5. 5. Umur 5 tahun? 5. Ideal ya berarti ya, umur 5. 5 tahun, 6 tahun ideal. Karena kan kalau lu masih 4 tahun atau 3 tahun, kaki lu belum bisa nyentuh sustain tuh kalau piano. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa tahu kapan piano harus disustain gitu. Jadi 5-6 tahun oke lah, karena tingginya udah pas, porsi badannya juga enak gitu buat duduk, jadi bisa injek sustain. Gitu. Dah. Terus abis itu nah, yang kenapa gue tanya seperti itu,
karena gue terlahir dari orang-orang, maksudnya keluarga yang, dan gue lihat banyak orang yang memang keluarganya ada yang bapaknya misalnya pengusaha dan anaknya nggak jadi pengusaha. Nah makanya gue tanya, kenapa lu sampai benar-benar ngelihat menjadi pemusik sebesar ini dan pencapaian lu sampai segini? Menurut gue itu nggak melulu tentang orang tua atau keluarga. Memang ada genetik yang bisa kita lihat, cuman mimpi itu kenapa sampai seperti itu? Ada titik balik atau poin yang lu dapat ketika lu bermain musik apa enggak? Nah jadi kayak gini, awalnya pokoknya dapat pendidikan formal musiknya itu kan pasti dukungan orang tua ya, dukungan oma gue tadi, terus nyokap bokap juga support 100% gitu loh. Makanya sampai sekarang nih until now kita berdua bisa lewatin pandemi, masih bisa nafas, terus podcast ini masih bisa ada, berarti memang ada berkatnya sendiri tuh buat orang yang dalam tanda kutip usaha. Ya benar. Nah jadi rintangannya banyak deh. Dulu tuh setelah habis selesai Yamaha, gue tuh disuruh kuliah layaknya formalitas orang-orang tua ya. Ya kan, maksudnya kita nggak menyalahkan. Gue bilang kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Tapi nih, ini yang gue dapat. Lu kalau cuman ngejar S1-nya, lu kejar titelnya, buat apa lu kuliah? Ya sih, benar. Yang lu ambil itu tuh bukan S1-nya, yang lu ambil tuh ilmunya dan pengalaman di sana. Iya, pengalaman di dalamnya gitu loh. Nah, singkat cerita, gue dulu kuliah tuh IT sebenarnya malah. Oke, lu kan tahu, gue kuliah di Bunda Mulia, di IT gue kuliah. Dan itu gue nggak selesaiin. Malah duit gue ngajar dan segala macam tuh gue tabung buat gue ujian internasional di RSM. Nah itu gue jadi jenjang musik gue sampai gue dapat gelar teacher, sampai gue selesaiin composition semua segala macam itu pakai duit sendiri. Ya, dan itu pakai uang hasil ngelesin. Dulu gue tuh dalam seminggu gue bisa ngelesin sekitar 87 anak. 87 aja. Range harga dulu berapa kalau lo ngelesin? Beda-beda, ada yang private, ada yang sekolah musik. Kalau sekolah musik tuh gue ada 2. Dulu kan ada Yamaha juga, ada di WSMS juga tuh. Ada yang privat juga. Kalau yang private itu dulu satu anak itu 350 sampai 400. 300 sampai 400. Nah, kalau yang kayak di Willy Sumantri sama Yamaha Music School kan itu sistemnya bagi 2 mereka. Ya, bagi 2. Benar. Gitu. Jadi ada yang bayarnya sebulan itu kalau di WSMS atau Yamaha tuh ada yang 200, ada yang 250 ke gua bersihnya. Ya, misalnya ada 10 anak, 20 anak dalam satu hari gua ngajar 10 anak atau 15 anak atau 5 anak gitu. Jadi beda-beda. Nah, uang itu tuh gua kumpulin. Nah, uang itu tuh gua kumpulin itu buat beli piano sendiri. Iya, gua kayaknya inget loh, RD 700, Roland RD 700 SX tuh. Itu gue ngumpulin tuh beli sendiri. Jadi gini, bokap gue itu ngajarin, dan by the way lu kan tahu keyboard yang pernah dimodalin sama orang tua gue itu cuma satu. Nanti lu kasih gambarnya aja nih. Yamaha PSR 2000. Gue ada videonya di Facebook tuh yang jaman. Iya itu yang pakai efek tuh. Nah itu pakai Yamaha PSR 2000 itu modal dari bokap, dan akhirnya sekarang dari modal awal itu dikembangin akhirnya bisa jadi studio sendiri, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Kalau gue ngeliat lu beneran deh, gue sekarang ngeliat lu kayak gue mau kata-kata lebaynya ya, gue memegang benda dia aja ngeri. Karena kenapa? Ya gue nggak tahu kalian tahu apa enggak. Yang jelas, gue tahu nilai barang ini semua kayaknya hampir seharga apa ya? Gak usah lebay lah. Iya, tapi kan fair. Karena kita ngomong gini semua perjuangan. Ya kayak gue bilang tadi waktu lu datang, ini kan mesin cetak uang gue. Mesin cetak uang gitu. dan ini semua lu dapet karena perjuangan hasil kerja keras lu. Betul. Iya kan? Betul. Jadi menurut gue, dan satu hal menurut gue, ketika kesombongan, mungkin bagi gue bukan kesombongan coy. Ini adalah hasil kerja keras lu yang harus dipamerkan biar pemusik-pemusik lain dapat inspirasinya. Nah, ada bedanya pamer sama flexing. Itu dia yang gue bilang maksudnya. Flexing begini ya, kalau pamer, lu kan punya sosial media nih. Sosial media itu kan ajang untuk unjuk gigi. Nah, iya. Gitu loh. Jadi nggak pernah salah gitu loh sosial media. Bukan pamer, ya gue kan lagi show off. Emang itu yang gue bisa lakukan. Yang salah itu ketika gue kasih tahu nih harga jam gue 80 juta ya bro. Ini harga sepatu gue
ya baru beli kemarin 10 juta. Ya itu salah. Makanya gue bilang ini semua tuh gue nggak bilang harga, tapi gue bilang ini biar orang atau sama musisi yang menilai. Nah gitu. ini kan achievement. Ya achievement yang sudah lu raih. Ya. Dan betul. ini nggak semua orang bisa raih dan nggak dalam waktu yang sebentar. Oh ya. Ya, kan? betul. Gua tahu lu dari ya kita dari sebelum merit sama-sama. Pokoknya kita tuh pokoknya kita kenal tuh tahun 2000-an. 2000-an pokoknya 2001, 2002 lah. Itu di gereja masih jadi remaja ya. Lu masih sekolah minggu. Oh, masih sekolah minggu ya. Iya, ada lu yang ketiga yang Jeremy itu belum ada. Si siapa? Si Jacob itu masih digendong. Masih bayi. Pertama kali gua suka musik itu gara-gara lu dengerin gua kan Dream Theater. Betul, Dream Theater, SIM kan itu. Nggak bunyi lagi gua matiin monitornya. Itu makanya dari situ tuh gua tuh. Yeah. Bener-bener gua suka musik, makanya ini orang tuh bener-bener salah satu orang yang memang bagi gua inspiratif. Gua nggak peduli di luar ada siapa, yang jelas ya kan karena gue kan ada di circle lu. Ya, kita kan kita udah kenal udah lama banget gitu. We are in one circle. Nah, pertanyaan mungkin menggelitik, hal bodoh apa yang lu pernah lakukan ketika lu mau mencapai impian lu? Gue beli sesuatu itu bukan lagi kayak kebutuhan, tapi kayak keinginan. Ada pernah. Itu salah sih. Tapi itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pengalaman aja. Ya itu contohnya kayak beli barang. Contohnya nih sebenarnya mungkin secara finance mampu beli, tapi terlalu kepaksa gitu loh. Ada di dalam sini semua? Enggak. Barangnya udah gue jual. Berarti ini barang-barang memang yang lu butuhin semuanya buat kerja. Kecuali yang ini. Itu kan yang Jordan Rudess pakai. Oh iya, tapi kan overall pasti one day lu bisa pakai. Oh iya, dan ini gak akan gue jual. Iya, one day lu bisa pakai. Sama. Dibilang kepake, nggak mungkin nggak kepake. Nggak mungkin. Pasti kepake. Pasti kepake gitu. Ya terus hal-hal apa lagi ya yang memalukan ya? Hal memalukan dan hal paling gila yang lu lakuin waktu lu mau capai ini semua, dan gimana caranya lu semua, dan sampai sekarang lu taraf ini tuh gimana maksud gua? Pertama modal berani dulu ya. Saya kayak yang lu bilang gitu, maksudnya modal berani dengan range yang lu tahu. Jangan sampai juga lu beli sesuatu. Contohnya nih ya, gue mau beli keyboard 50 juta nih. Tapi proyeknya belum ada. Ya lu kan jadi kayak cuman bayar cicilannya pakai apa? Sayang dong. Jadi cash flow lu keganggu. Ya, benar. Gitu loh, maksudnya enggak salah lu punya keyboard 50 juta. Sama sekali enggak salah. Contohnya kayak gini deh. Lu mau beli, lu kan tahu gue juga dulu main moge. Iya. Nah, itu juga salah satu cerita yang bodoh sebenarnya, tapi ya namanya anak muda ya udahlah. Gitu loh, ya udah nikmatin aja gitu. Iya, sometimes lu mesti punya sesuatu yang membuat lu bisa belajar. Iya, maksudnya itu pun gue beli memang dari asal sorry ya kalau orang-orang bilang kayak begini di Indonesia nih, lebih tepat Indonesia tuh adalah orang yang bener-bener banyak orang-orang yang menghina banget musisi. Banyak. Pasti dibilang kayak gini, lu mau hidup apa dari musik? Berapa penghasilan lu dari musik? Terserah. Salah, brother, kalau ngomong begitu. Terserah orang ngomong apa. Yang tahu value-nya gua. Yang tahu pasarnya gua, dan gua pede dan gua percaya dengan apa yang gua kerjain. Modalnya itu. Hal itu yang menurut gua balik lagi. Sekarang semenjak gua sudah menikah. Gua sekarang sudah menikah dan punya 1 anak. Sama. Kita berdua sudah. Dan yang gua alamin adalah memang gua butuh duit, tapi nggak semua hal bisa dibeli dengan duit. Betul. Yang gue butuh cuma ketenangan dan gue happy. Dan mungkin ini yang brother tanamkan di value-nya. Dia bekerja sesuai dengan apa yang membuat dia happy. Betul, itu betul banget. Ya kan? Betul. Ya memang kita butuh duit, dan akhirnya ketika lu bekerja dengan happy, lu bisa, walaupun lu kesusahan atau gimana pun, lu tetap ada semangat untuk maju dan belajar gitu loh. Iya, itu betul. Itu setuju. Iya. Setuju. Karena gue dulu kayak pernah bikin statement deh sama lu atau sama si Jacob tuh. Gue nggak pernah membayangkan melihat diri gue ada di bawah kantor lampu putih terus berdasi. Ya, kita nggak salahin orang-orang kantor. Ya. Ya. Clarify ya. Kalau bagi teman-temannya si Doble sekarang nih, teman-teman si Stephen nih,
yang kerjanya di kantor itu bukan hal yang salah. Maksudnya ini gue bicara tentang gue. Ya. Gue bicara tentang gue. Gue nggak melihat diri gue pakai dasi, terus ada di bawah lampu putih, terus kerjain sesuatu. Enggak, gue nggak ngeliat diri gue kayak gitu. Ya sama aja kayak lu kan juga idealis. Ya, walaupun gue pernah kerja kantor, gue tahu itu. Iya. Dan gue nggak tahu rasanya. Nggak nyaman. Bagi kita berdua itu bukan kenyamanan. Nggak nyaman. Bukan ini yang gue mau gitu loh gitu. Makanya gue bilang sesuatu itu memang kita butuh uang, kita butuh apa segala, tapi balik lagi ketika kita bahagia mengerjakan sesuatu itu bakal menjadi nilai tinggi buat hidup kita. Oh iya, betul, setuju, agree. Dan hasilnya karya kita pun jadi lebih enak. Iya, kita lebih menghargai hasil kerja keras kita. Nah itu dia makanya betul. Dan untuk misalnya kita mau beli sesuatu untuk self reward ke kita kayaknya nggak sayang gitu loh. Kayak lebih, contohnya lu punya lebih dan lu pengen upgrade, aku pengen ganti mobil aku pengen ganti motor kayaknya pas lu spend abis duit itu kayaknya lu lega aja gitu loh meskipun mahal gitu loh. Bener. Beda sama yang kayak ya pokoknya ini cerita dari beberapa teman gua gitu loh, kerja nggak sesuai passion. S1-nya apa, kerjanya apa. Banyak ada yang kayak gitu. Gua juga S1 di salah satu perguruan tinggi di Tangerang yang namanya cukup bagus. Tapi ijazahnya makanya ada di koper aja. Sebagai portfolio lu aja. Sebagai portfolio malah gue nggak pernah lihat gitu loh. Gua ini kan seperti channel yang gue bangun adalah gua hobi tentang anjing, gue punya pet shop dan lain-lain. Edukasi tentang doggy ya. Doggy tentang terutama tentang doggy ya. Karena gue sendiri memang lama di itu, makanya sesuai hobi gue, sesuai kesukaan gue itu membuat gue punya value. Dan akhirnya ketika gue lagi di bawah pun itu hidup gue bisa gue naikin dan lebih enak naikinnya karena apa yang gue kerjakan gue suka. Betul. Dan kita kayaknya pede, kayaknya bisa bangkit lagi deh ketika kita lagi down nih. Contohnya maksudnya gini ya, pekerjaan wira swasta kayak gue atau kayak Stephen ya, itu kita kayak nggak punya income tetap, bener gak sih? Nggak akan punya. Kita tuh bukan yang kayak orang kantoran, ada jam sosteknya, ada BPJS-nya, ada nilai tetapnya gitu. Enggak. Kita tuh based on request dari klien. Yeah. And for your information, itu selalu buat deg-degan. Ya, benar. Dan it's not easy bergerak di bidang jasa. So, di sini pesan juga lah buat teman-teman, hargailah teman-teman kalian atau siapapun itu yang bekerjanya di bidang jasa. Gimana? Setuju gak lu? Sangat setuju lah. Iya. Yang lu kerjain juga jasa. Iya, ketika orang menilai kayak misalnya gue dulu pernah jadi grooming keliling. Apa sih grooming keliling? Gitu cuma mandiin, nah ternyata dan sampai gue direndahin. Kalau gue pernah cerita kayak gitu. Iya, ya lu tau lah, gue dulu sampai emak gue bilang buat apa lu gue kuliahin cuma jadi tukang grooming anjing. Dan itu dari parents ya? Itu dari orang tua? Dari parents. Gue akui itu, tapi sekali lagi gue tahu karena orang tua mau yang terbaik. Betul. Gue dulu menganggap ketika gue belum punya anak itu adalah kata-kata yang menurut gue sakit. Tapi gue terusin terus gitu loh. Kayaknya mau kosong, kayaknya tahu apa sih ini dunia gue, idealis lah. Nah, tapi semenjak gue jalanin ini ya sekarang gue bisa beli rumah sendiri. Ya, good. Walaupun gue lagi lihat rumahnya lagi direnov. Walaupun itu nggak besar rumahnya dan nilainya pun kecil, maksudnya untuk yang gimana pun, tapi bagi gue pencapaian yang pencapaian yang gue bisa punya mobil, gue bisa punya rumah, gue bisa menghidupi keluarga, bagi gue sudah cukup gitu loh. Iya. Ya kan? Lebih dari cukup. Bagi gue lebih dari cukup itu ketika gue bisa, konsep cukup itu bagi gue belum sampai situ. Oh, lebih luas lagi. Ketika gue bisa, gue punya keinginan di mana gue pengen anak-anak yang di bawah tim gue tuh pengen bisa gue bukain usaha satu-satu, gue pengen bisa nolong orang. Gila. Nah, big dreams. Nah, balik lagi. Mimpi besar. Gue nggak tahu nih. Untuk terakhir nih maksud gue, mimpi besar lu untuk usaha lu seperti ini dan kenapa lu yakin usaha lu bisa sejalan ini tuh? Lu punya mimpi besar apa? Dan lu punya karakter apa? Maksudnya kayak lu punya value apa yang lu tanamin di usaha lu ini? Lu tau gak, gue ngeliat diri gue tuh, gue sering ngomong sama Nia, gue ngeliat diri gue tuh 10 tahun depan tuh gue kayak gimana. Kalau gue ngeliat diri gue itu adalah tetap bekerja seperti ini,
dengan keyboard gue, dengan synthesizer gue, dengan komputer, dan gue melihat diri gue itu nanti ngerjain musik-musik memang buat film. Beberapa memang lagi dikerjain. Cuman goal gue satu kali nama Els Production itu ada di Disney. Ngerti gak? Ya. Jadi gini loh, ternyata ada ya anak bangsa ini bikin komposisi tuh sampai di Disney, sampai di studio Disney di sana gitu. Nah itu maksudnya achievement gue, maksudnya goal mimpi gue satu hari, gue kayaknya mau ngeliat diri gue seperti itu. Nah kalau gue untuk orang lain itu lebih kayak begini ya, apa yang gue kerjain, apa yang kalian lihat di YouTube, apa yang kalian lihat di Instagram, itu bisa menginspirasi teman-teman lain yang khususnya baru merintis di dunia musik. Ada loh yang teman gue tuh sampai kayak gue quit deh, musik tuh gue quit deh. Ya nggak gampang memang, gue tahu. Nggak gampang, maksudnya the struggle is real. Semua ya, bukan cuma musik doang, tapi gue lagi ngomong musik karena gue kerja di musik. Iya benar. The struggle is real dan itu nggak gampang. Ngumpulin klien, ngumpulin kepercayaan orang untuk bikin musik sama kita tuh nggak gampang. Semua itu cuman kayak titipan aja, cuman kayak ya waktunya Tuhan aja gitu loh. Kalau memang udah rezekinya. Iya benar. Tapi gue mau encourage orang-orang yang baru start main musik itu untuk jangan pernah give up dulu. Jadi ada yang baru kira-kira padahal dia udah beli alat loh. Seadanya lah, keyboard controller, laptop 1, belum sampai setahun dia bilang gua nggak berkembang-kembang. Ya berarti ada yang salah dari cara lu. Yang salah bukan alatnya loh. Yang salah bukan alatnya. Yang salah itu lu sebelum memulai ini, definisi lu untuk memulai sebuah produksi itu apa? Iya. Yang lu incer apa? Sama aja kayak dokter. Dokter ketika kuliah terus selesai dokter terus mikirnya otaknya duit, malah nggak jadi dokter kok. Benar. Dokter itu kan calling dokter. Iya. Ada temen gue banyak kuliah kedokteran. Ya taruhlah ada 2 contohnya. 1 sukses jadi dokter karena mindsetnya untuk nolong orang. Ya, itu value yang dia taruh satu orang. Nah, yang 1 ketika selesai kuliah mau ambil spesialis, dokter umum dulu aja nggak kelar. Kenapa? Di sininya mau cuan. Mau ngebalikin apa yang dia udah keluarin. Iya. Karena dia tahu kuliah kedokteran mahal. Cuman kan yang kita incer bukan itu, sama kayak musisi. Yang lu incer itu apa? Kita ini seorang entertainer, kita penghibur. Jadi kita kerja lebih kepada rasa. Tuh. Kita kerja pakai rasa. Bener. Karena nggak mungkin gua kerjain kayak begini kalau gua lagi berantem sama bini gua. Ya. Nggak mungkin gua ngerjain begini kalau gua lagi mikirnya lagi kacau nih. Aduh gila. Belum bayar lagi ini, belum bayar lagi itu. Mikir kayak gitu gua nggak bisa kerja. Benar. Gua kerjain kayak begini, itu gua harus benar-benar tenang. Gua harus benar-benar calm. Baru gua lanjut. Nah, tadi kan gua sambungin dikit. Tadi kan lu bicara bahwa lu kerja harus tenang. Iya, harus pakai rasa. Harus pakai rasa semua ya. Bukan soal duit. Ya, jadi jangan ngincer duit dulu. Ya, jangan ngincer duit dulu. Gak boleh. Oke. Kalau gua berarti untuk terakhir di video ini gue pengen ngomong cuma satu. Gue cuma pengen ngomong kalau lu punya mimpi, bukan soal uang. Ya. Walaupun lu kejar itu soal uang, bukan gue bilang salah. Tapi ketika lu mengejar itu hanya soal uang, itu tidak akan jadi apa-apa. Bisa jadi apa-apa tapi tidak akan bertahan lama. Iya, betul. Tapi kalau lu mengejar itu, lu menanamkan value yang baik, menanamkan value yang benar dan memulai sesuatu yang benar. Kebalik reverse, uang yang cari lu. Nah, akhirnya uang yang cari lu. Itu. Bener dong. Reverse, kebalik sistemnya. Ya kan? Betul. Ya, ketika lu memulai sesuatu yang tidak benar, lu akan mengakhiri tidak benar dan hasilnya tidak ada apa-apa. Iya. Tapi walaupun lu menghasilkan memulai sesuatu yang benar, walaupun susah, gua yakin lu akan jadi orang. Dan lu akan berhasil walaupun hasilnya susah. Betul ya. Agree. Dan lu ngerjain itu harus fun ya, maksudnya dengan pede lu yakin bahwa brand yang lu jual itu akan orang suka. Ya gue pertama kali buka YouTube itu yang gue incer bukan bukan ads-nya dulu. AdSense-nya. Iya. Dan pada saat gue cuek tentang AdSense,
Malah naik. Dan itu tiba-tiba benar-benar dapat surat cinta dari YouTube. Surat cintanya sekarang bukan berbentuk surat yang dikirim, tapi kayak konfirmasi lewat email bahwa congratulations, your channel udah bisa dimonetize. Wow. Istilahnya kalau maksudnya untuk awal ya, ini gue spoil dong. Untuk bener-bener baru terjun ke dunia YouTube setelah almost 2 tahun. Dan terus tiba-tiba lu baru ngerasain dibayar sama YouTube nilainya segini loh. Ya mungkin nilainya gak terlalu besar lah. Nggak seperti YouTuber besar. Ya benar. Tapi sekali lagi bukan tentang nilai uangnya, tapi proud. Oh bangganya beda Bre. Bangganya. Maksudnya ini yang gua rintis dari nol loh. Iya benar. Dan akhirnya jadi duit. Nah ini ya benar. Itu rintis dari nol guys, bener-bener nol YouTube gua. YouTube gua tuh videonya panjang-panjang dan mostly lu tahu sendiri lah, mostly tentang review alat synthesizer. Terus tentang tutorial everything yang pokoknya berhubungan dengan musik. Semua dari nol dan akhirnya bisa diiklanin, di-advertise dan akhirnya bisa masuk almost every month ya. Nggak setiap bulan juga, kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali, but itu masuk. Dan itu dari nol loh. Itu yang bikin gue kayak I did it. Gue berhasil. Dan puas. Iya, betul. Not about bukan tentang jumlah uangnya, tapi menghasilkan. Karena kalau dia mikir jumlah uang ya pasti setahun pertama ketika itu dia nggak akan kecewa. Udah pasti nggak salah. Lu buat konten ketika lu buat konten di YouTube dan ketika lu berpikir gua mau kaya dari sini seperti youtuber lainnya, salah. Lu salah total. Karena lagian juga lu nggak ngeliat perjuangan mereka sebelumnya dulunya. Yes, betul. Yang kalian lihat cuman despite mereka punya konten sampah ya, alay gitu ya. Despite itu loh, tapi mereka mulai dari nol. Bayangin hujatan, malu seperti apa yang mereka harus telan. Iya, benar. Itu dia. Tapi akhirnya jadi value, jadi nilai. Ya, makanya gue bilang, gue juga maksudnya buat channel ini, gue juga bingung tentang anjing atau gimana. Tapi yang gue pengen adalah gue pengen bisa ngobrol sama orang. Selain karena gue juga komunikasi ya, karena gue suka ngobrol, gue suka dengar cerita orang. Gue memang pengen dengar cerita orang dan itu jadi input buat gue. Akhirnya di video ini gue bisa bilang adalah value yang benar akan menghasilkan sesuatu yang benar. Oh, agree. Good word. Ya kan? Nice. Value yang salah akan membentuk goal yang salah. Betul. Dan akhirnya tidak akan jadi apa-apa. Endingnya nggak bagus lah. Ya, endingnya nggak bagus. Dan terus cerita jalannya juga kayaknya ribet gitu loh. Jadi kayak apa ya, ceritanya tuh kayak nggak sesuai skenario gitu loh. Karena selalu lari dari masalah, lari dari goal, berubah terus. Akhirnya nggak konsisten ya, nggak jadi apa-apa. So benar-benar yang terakhir, value lu harus benar. Punya value yang benar akan jadi benar. Agree. Value yang salah akan menghasilkan sesuatu yang salah. So lakukan yang baik, taruh value yang benar, lu akan jadi orang yang terbaik menurut semua orang. Betul. Oke. Bye bye. God bless. See you.